kemudian makanan yang ada di alam itu boleh sih Mas, kayak Hmm, misalnya buah-buahan yang buah-buahan. kandungannya tinggi air, Oke. semangka misalnya, Hmm, pepaya, kemudian melon, jeruk itu boleh. Jangan lupa kita juga sebenarnya kalau tentang kita menggunakan skincare itu biar nggak bingung ya, yang hmm, basic wajib ada itu mau pakai brand apapun, itu hmm. yang wajib ada adalah kita menggunakan pembersih wajah. Kita bisa Oke. gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore semuanya, sahabat sehat RSPG yang sekarang mungkin lagi menunggu jam buka puasa ya. Kita hari ini kembali lagi bersama aku Taufik Rohman selaku host di Healthcast RSPG kali ini. Tentunya di sore kali ini kita akan bahas terkait beberapa tema ya. Temanya mungkin teman-teman semua bakal ngerasain ya. Aku sendiri juga ngerasain nanti ya. Oke, temanya kali ini kita akan menjaga kesehatan kulit agar tetap glowing pada saat bulan Ramadan. Tuh kan, bener kan? Biar bisa glow itu gimana sih caranya di bulan Ramadan? Nanti kita akan bahas bersama dokter spesialis kita. Oh iya, kita belum perkenalan ya dokter ya. Dokter kita di sebelah saya nih cantik banget ya teman-teman semuanya ya. Pasti teman-teman juga nggak asing dengan wajahnya beliau ini ya. Di mana-mana ada. Oke, oke dokter Dani bisa diperkenalkan ke teman-teman sahabat sehat RSPG. Halo, sahabat sehat Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Saya Dr. Nurina Dani Rahmayanti, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik di Rumah Sakit Petrokimia Gresik Ayani. Oke, tuh kan, kalian udah lihat suaranya aja soft spoken banget ya kan ya. Jadi kayaknya, wah, Gemes gitu ya. oke. FYI buat teman-teman semuanya, sahabat sehat RSPG, nanti juga ada sesi tanya jawab ya. Ini kita juga akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semuanya. 5 orang tercepat penanya ya, terbaik, kita Wow. akan bagi-bagi hadiah. Dan untuk hadiahnya nanti, kalau untuk teman-teman yang tanya di daerah Gresik Kota, kita akan bisa ambil ke sini hadiahnya. Kalau untuk di luar domisili Gresik Kota, teman-teman nanti bisa kita kirim. Jadi jangan khawatir, kita masih kirim kok guys ya. Jangan khawatir ya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan beberapa pertanyaan, poin-poin mungkin nggak banyak ya teman-temannya. Mungkin kalau lama-lama kan pasti bosen ya dok ya. Kita langsung tanya jawab Langsung aja tanya kayaknya jawab enak aja ya ya. Mas ya. Oke, di pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari netizen juga nih dok. Hmm. Oke, kenapa sih saat puasa banyak orang merasa kulitnya jadi kusem dan kering? Aku juga sering ngalamin Iya juga sih ya, dok. Kayak kayaknya agak sedikit kering kalau kita senyum itu kayak senyum ngekrek krek gitu gitu ya ya. rasanya ya. Iya sebenarnya sih nggak harus puasa ya. Hmm. Cuman ini kan karena kita puasa ini Ramadan kita 30 hari full gitu ya. Itu ada kaitannya juga dengan dehidrasi juga pada kulit Oke. gitu. Jadi asupan kulit kita tuh air itu bisa jadi berkurang apabila kita tidak memenuhi kecukupan air pada saat kita berbuka puasa Hmm. hingga menuju sahur gitu Mas. Jadi Oke. kadang kalau misalnya kita Hmm. minumnya kurang cukup, Kurang cukup ya. akhirnya kita kulitnya jadi lebih kering. Pasti seperti itu Hmm. pertama. Kedua, gimana nih pakai pelembab apa enggak? Terus Nah. kemudian kebiasaan Hmm. mandinya gimana? Pakai air panas misalnya, pakai sabun yang Oh. keras misalnya, itu juga bisa mempengaruhi Oh gitu. iya, biasanya juga gitu dong. Aku juga biasanya kan pakai skincare juga ya, aku ya. Itu kalau di hari-hari biasa sebelum Ramadan tuh pakai Hmm. moisturizer, Hmm. selain aja udah cukup. Kayaknya kalau pas Iya. bulan puasa ini kayak Enggak tambah dong, gitu. masa cuma moisturizer aja Oh, cukup? Kita gimana perlu nih? moisturizer sama juga sunscreen, Oh jangan iya, lupa. harus pakai sunscreen juga ya teman-teman Nah, semua ini ya. kerasa nggak sih, ini kalau mungkin teman-teman yang di daerah Gresik ya, itu Hmm, kan kita ini lagi sering hujan ya Mas ya. Jadi betul. kadang kan mendung ya, Hmm. kadang panas, kadang terik, kadang juga mendung. Nah ketika mendung itu kadang bikin orang itu kita mager ya, mager nggak Oh, ngapa-ngapain, terus nggak iya. skincarean gitu ya. Hmm, Nah terus kemudian kalau hujan, terus kemudian puasa, biasanya kalau buka puasa sukanya kepingin yang manis-manis. betul. Gitu Buka ya. puasa pakai Iya, steller. ada kaitannya semua itu nanti Oke. dengan kulit keringnya juga Berarti gitu. untuk menjaga kelembapan ini ya Mm. dok ya, kita perlu minum berapa gelas sih dok? Ya, jadi sebenarnya idealnya sih kita 2 liter ya untuk orang normal. Itu Hmm, biasanya kita terbagi jadi 8 gelas ya kurang 8 lebih. Nah, gelas itu ya. ngaturnya biasanya ini Mas Taufik pada Hmm, saat kita buka puasa, hmm, kita tuh minum 2 gelas lah. Jadi kita cicil minumnya, hmm. nggak langsung Nggak kita langsung 8 blong-blong gelas. 2, Kembali 2 dong. liter langsung gitu ya. Jadi Oke. pada saat kita buka puasa 2, pada saat setelah sholat tarawih 2, kita Oke. mau tidur 2, Hmm. pada saat kita sahur 2 Sahur 2. Berarti gitu. totalnya 8 gelas Ya, ya. kurang lebih seperti itu. Jadi kita tetap cukup ya kebutuhan air di badan kita. Jadi Oh. kulitnya nggak terlalu kering gitu. Tuh guys dengerin ya, 8 gelas sehari ya.
Tapi di jeda-jeda ya dok ya, nggak Iya, boleh langsung dicicil lah ya, dicicil, ha. nggak langsung sekali Langsung minum. kembung dong nanti, kenyang air dari. Iya. Nah, tapi yang sering ini Mas Hmm, Taufik, kadang kan karena kita ini buka puasa sukanya makan manis ya. betul. Mungkin Mas Taufik suka juga makan Iya, manis. ha. Kalau kita makan manis tuh cenderung kita juga lebih cepat kenyang ya. Nah, Mm-mm. jadi airnya tuh cuma sedikit Sedikit. gitu. Jadi cuma berapa teguk tapi manisnya banyak. Akhirnya kita lupa nggak minum air Oke, gitu. berarti mungkin nanti ketika teman-teman buka puasa, mungkin Mm-mm. dibuka dengan air putih dulu ya dok Air ya. Nanti putih ya. baru ditambahin Mm-mm. mungkin pakai es gitu ya. Es batu aja. Satu aja. Oke, oke kita langsung next question ya dok ya. Oke, boleh. Ini ada yang tanya, ada yang mengeluh, kenapa sih jerawat itu sering muncul pada saat Ramadan? Ini aku juga Hmm. jerawatan di sini nih. Aduh, Ya. waktu yang perawatan ini berarti Iya. ya. Kalau jerawat yang sering muncul pada saat Ramadan Hmm. juga ada kaitannya dengan makan manis biasanya Makan yang paling sering manis. ya. Jadi Oh ketika ya. kita makan manis, makan Hmm. tepung-tepungan, gorengan ya paling sering seperti itu bisa meningkatkan yang namanya insulin growth factor di dalam badan kita. Oh. Jadi ketika insulin growth factor itu meningkat, itu juga otomatis akan meningkatkan androgen. Hormon androgen ini punya peran juga untuk meningkatkan kelenjar minyak di dalam kulit kita. Nah, Oke. kalau kelenjar minyaknya ini aktivitasnya Hmm. berlebihan, itu salah satunya bisa menyumbat pori-pori, kemudian juga jadi berjerawat gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian puasa kok aku Hmm. puasa, udah puasa nggak makan gitu ya, tapi kenapa aku malah jerawatan? Coba deh dicek. Makanannya Oke. apa saat buka puasa? Iya sih, kalau buka puasa kan biasanya ya orang kita kan makannya gorengan. Yang pertama Mm-mm. gorengan, terus agak malam dikit, terus Apa? ini Tepung-tepung gitu. tepung-tepungan. Iya. Oke. Hmm. Dan itu juga ya itu yang membuat mungkin jerawatnya lebih muncul-muncul banyak ya daripada yang Iya. biasanya nggak pernah jerawatan, Mm-mm. terus jadi jerawatan Iya. gitu kan. Gegara makannya mungkin pola makannya ya guys ya, karena emang bulan puasa kan ya, Mm-mm. semua takjil di Iya, mana-mana. tapi memang paling sering itu karena pola makan dan kemudian juga jangan salah pola tidur juga kita mempengaruhi ya Mas ya. Karena kan Oke. kalau kita Ramadan kan kita ingin memperbanyak ibadah juga ya Hmm. di malam-malam Ramadan gitu ya. Jadi pola tidurnya juga biasanya agak terganggu. Hmm. Jadi biasanya tidurnya mungkin bisa 8 jam sehari gitu tuh jadi lebih berkurang. Itu pengaruh juga pada peningkatan yang namanya hormon kortisol. Oke. Kortisol itu hormon stres. Jadi kalau kortisol meningkat itu juga salah satunya bisa meningkatkan inflamasi atau peradangan di kulit kita, salah satunya menyebabkan jerawat gitu. Oke. Udah makannya Hmm. manis, tepung-tepung, Hmm. istirahatnya juga kurang. Nah, udah jadi deh. Oke, jangan lupa ya guys makanannya ya guys ya dijaga ya, jangan banyak makan manis-manis. Nanti bikin banyak jerawat nanti kalian. Oh ya, kalau kita udah berbicara makanan, Dok. Mm-mm. Makanan apa sih yang bikin kulit kita tetap glowing di bulan Ramadan ini? Iya. Sebenarnya makanan itu juga pengaruh ya. Yang Hmm. penting kita makan makanan yang bergizi seimbang, Hmm. jangan makan makanan ultra processed food, jangan makan makanan yang banyak kandungan tepung terigu misalnya. Kemudian makanan yang ada di alam itu boleh sih Mas, kayak Hmm. misalnya buah-buahan yang Buah-buahan. kandungannya tinggi air. Oke. Semangka misalnya, Hmm. pepaya, kemudian melon, jeruk itu boleh. Jangan lupa kita juga perlu imbangi dengan makan makanan serat dan biji-bijian ya, seperti kayak sayuran, biji-bijian seperti kacang-kacangan, chia seed, Oke, kemudian kacang chia seed itu almond. yang lagi viral sekarang kan Nah, ya? itu boleh Oh, ya. Terus kemudian buah kayak alpukat itu boleh ya. Jadi oke. seperti itu. Intinya kurangi makan makanan yang dia tepung-tepungan ya. Tepung-tepungan ya, Dok Mm-mm. ya. Gitu. Gluten itu Hmm. dihindarin semuanya. Terus guys, tadi udah ada makan buah semangka, papaya juga tadi juga ada, terus chia seed ini yang aku kepo juga di FYP ku juga muncul semua chia seed ini ya. Mm. Aku juga belum coba, nanti aku coba deh setelah Ya. dari sini ya. Ya, karena serat itu juga Heeh. dibutuhkan loh Mas sama Oke. usus kita kan gitu. Hmm. Jadi salah satunya juga memperlancar organ pencernaan Hmm. juga gitu ya. Dan juga kayak antioksidan gitu. Jadi intinya jangan merusak kulit kita dengan makan makanan yang manis yang bisa memperpendek telomer atau kolagen yang ada di kulit kita. Oke, Tuh. gitu ya, udah paham semuanya ya. Oke, kita langsung lanjut ke next question. Ini ada yang tanya juga, apakah skincare perlu diubah saat puasa, Dok? Karena kan Hmm. ya emang dari hari-hari biasa terus puasa mungkin ada Mm-mm. perbedaan Skincare-nya gitu ya. skincare-nya gitu ya. Sebenarnya Hmm. kalau diubah secara ini enggak ya, selama kita sudah skincarean sehari-hari, eh, kaidah skincare basic itu kan minimal ada kita menggunakan sabun pembersih wajah, Betul. kemudian kita menggunakan pelembab, kita menggunakan proteksi yaitu sunscreen, kemudian kita juga bisa tambahkan eksfoliasi. Selama kita sudah menggunakan itu sebenarnya kita nggak perlu ubah, cuman Hmm. kadangkala ketika puasa tuh kulit kita jadi lebih dehidrasi tadi kan ya, jadi kita Hmm. sesuaikan aja. Mungkin untuk produk eksfoliasinya kita bisa sesuaikan, kalau kulitnya dirasa terlalu kering jangan digunakan setiap
hari setiap malam ya. Oke. Kita bisa jeda 2 hari sekali seperti itu. Oke. Hmm. Apakah perlu penambahan moisturizer juga, Dok? Boleh, kalau Boleh. misalnya dirasa terlalu kering, misalnya untuk kulit yang terlalu kering, kita bisa gunakan moisturizer yang bahannya krim, Mas. Oke. Kalau kulitnya dia ini lebih berminyak, oily, kita bisa pilih yang moisturizernya kandungannya gel. Oh, yang gel ya. Iya, jadi Oke. pemilihan dari base atau vehiculum moisturizer itu sangat perlu loh. Sangat perlu ya. Hmm. Bukan semua moisturizer bisa Iya, kita kalau templokin ke kulitnya muka kering kita ya. sekali, kita perlu yang krim yang thick, yang tebel malahan, gitu biar lebih nyaman kulitnya. Oke, ini juga nyambung guys ke pertanyaan selanjutnya nih. Mm-mm. Tadi kan terkait dengan pengubahan skincare ya waktu Mm-mm. bulan puasa. Nah, ini Mm-mm. pertanyaan selanjutnya tuh, apakah saat puasa kulit kita jadi lebih sensitif, Dok? Iya, aku Hmm. juga ngerasain sendiri sih kalau sedikit lebih cepat merah Biasanya juga. terjadi karena ada perubahan dari skin barrier Oh, kulitnya skin tadi barrier ya ya. Mas ya. Karena kan tadi balik lagi ya, itu tuh kompleks ya ketika kita bicara tentang puasa, kemudian apa yang kita makan, itu kaitannya dengan metabolisme. Nah, kulit kita tuh merupakan organ yang paling luas dan paling luar, yang paling nampak dan kelihatan gitu ya. Jadi kalau ketika kulit kita dehidrasi, tidak menggunakan produk-produk skincare yang cukup memadai, otomatis kulit kita juga jadi lebih kering. Nah, lebih sensitif ya, apalagi kalau misalnya tidak menggunakan moisturizer yang tepat gitu. Jadi kayak Oke. lebih nggak nyaman ya Mas ya, Betul, ketika ha. kulitnya bariernya kurang oke, akibatnya kalau misalnya kita kena mata sedikit bisa lebih merah, cenderungnya seperti Oke, itu. berarti intinya harus lembab ya, Dok ya kulit ini ya. Harus Harus moist, harus moist ya, sehat harus dong. sehat ya. Oke. Kita next question ya, teman-teman semuanya. Oke, next question. Ini pertanyaan selanjutnya, ini tentang mitos atau fakta, Dok. Mitos atau fakta, minum kolagen yang lagi viral saat ini ya, minum kolagen saat sahur itu bikin kulit glowing. Bener nggak sih, Dok? Enggak. Sayangnya enggak ya. Jadi kolagen itu protein sebenarnya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu tidak serta-merta langsung tiba-tiba sulapan bikin kulit kita glowing, enggak. Jadi itu semua harus diolah dulu di badan kita gitu ya. Itu bisa jadi prekursor untuk badan kita untuk mengolah gitu. Jadi walaupun kita minum kolagen itu tadi, tapi kita kurang minum airnya, tidak menggunakan skincare yang bagus, tidak menjaga pola tidurnya, itu ya tetap aja Tetap nggak sama bagus. aja ya berarti ya. Semuanya tergantung pola hidup ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pola sehat, kulit yang glowing itu ada beberapa pilarnya sih Mas. Misalnya kita tidur itu sangat memegang peranan penting ya. Kita tidur yang baik, nutrisi yang cukup, kemudian aktivitas fisik atau olahraga yang baik, sama mindset, pola pikir, manajemen stres itu penting. Tapi kalau misalnya ketika pola tidur kita ini kacau, 3 pilar ini hancur Mas. Karena ketika pola tidur kita ini tidak bagus ya, kurang tidur, otomatis penyerapan nutrisi kita juga jadi berkurang. Ya, kemudian kita jadi lebih gampang ngamuan. Gampang marah ya. Jadi kesabarannya tipis tisu, dibagi 7 gitu. Berarti semuanya harus balance ya, Dok ya. Bukan hanya makanan aja, tapi pola hidupnya juga harus dijaga juga. Kulit jadi lebih kusam kalau tidurnya kurang. Oke. Itu ya guys ya. Anda denger ya, mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Semua tergantung pola hidup kalian. Jadi kalau kalian suka makan pedas-pedas, ya jangan diterusin. Kalau pedas doang nggak apa-apa sih. Pedas nggak apa-apa. Pedasnya pakai tepung nggak apa-apa. Nah itu, sekarang kan lagi zaman tuh anak muda makan seblak, berapa piring, 2 piring. Kalau kepingin kulit yang sehat, makanannya yang bergizi ya. Jangan makan yang tepung-tepungan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Dok di sesi Healthcast kali ini, apakah puasa ini bisa mempercepat penuaan sih Dok? Kalau puasanya enggak, tapi pola hidup ketika puasa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pola hidup itu ya enggak hanya pada saat puasa, karena justru puasa sendiri itu sebenarnya kita memberikan waktu untuk badan kita untuk istirahat sejenak ya Mas. Jadi untuk memperbaiki diri, untuk mengurangi peradangan. Sebenarnya seperti itu. Tapi ketika puasa itu kita udah capek-capek puasa nih, kemudian makanya kepingin balas dendam. Nah, itu yang balas dendam makanya itu ya. Bikin, terjadi penuaan kulit itu tadi. Oke, bukan mungkin puasanya ya. Tadi kita udah beberapa pertanyaan udah kita kasihkan ke Dokter Dani, semuanya udah dijawab, detail juga. Selanjutnya kita akan lemparkan nih teman-teman sahabat sehat RSPG yang ada di live sekarang, yang ada di rumah, yang lagi rebahan, kan bisa tanya-tanya sekarang ke Dokter Dani. Jadi nanti dapat hadiah ya? Dapat hadiah juga, dapat 5 hadiah loh guys, 5 goodie bag terbaik loh guys. Goodie bagnya hadiahnya ada banyak banget kejutaan. Oh ya? Dari saya sendiri. Oh boleh. Oke. Oh di sini saya sudah dapat pertanyaan Dok dari teman-teman yang sudah join live pada sore hari ini. Ada 5 pertanyaan. Di sini yang pertama ada dari @nuro.man. Bagaimana cara menyeimbangkan area kulit yang oily dan dry
tanpa bikin jerawat muncul? Sebenarnya pertanyaan itu bisa dijawab dengan salah satunya adalah periksa dulu dong ke dokter. Oke, siap. Ke Jadi dokter siapa? Dokter Dandi. kalau di rumah sakit Petra ada banyak sih ya di sini Oke. ya. Jadi kalau misalnya menyeimbangkan kulit yang dry sama yang oily itu salah satu juga kita bisa menggunakan pemilihan skincare yang baik sih Mas, Oke. yang tepat ya. Jadi pemilihan skincare-nya terutama adalah kita perlu perbaiki dulu dari barrier kulitnya. Oke. Kalau misalnya ada ketidakseimbangan dari kulit yang dry dan oily ini bisa jadi mungkin ada gangguan pada barrier kulit, dehidrasi kulit atau mikrobiom kulitnya. Jadi Oke. kita perbaiki dari penggunaan pelembab yang tepat. Hmm. Kemudian kita juga bisa imbangi dengan penggunaan eksfoliasi yang tepat gitu untuk jenis kulitnya. Kalau sudah bagus, nanti insya Allah kulitnya tuh akan pinter autopilot untuk bisa regenerasi sendiri, terus lebih seimbang antara kulit yang berminyak dan yang kering ini. Karena Oke. biasanya kulit yang berminyak dan yang kering ini adalah kulitnya tipe kombinasi sebenarnya. Kombinasi Nah, ya. ini ada hacksnya sebenarnya. Jadi ya sebaiknya sih periksa aja karena juga berkaitan juga nanti penggunaan skincare rutin hariannya bisa lebih personal gitu ya. Jadi Oke. apa yang Jadi kira-kira sesuai cocok sama sesuai enggak. kebutuhannya ya, Dok ya. Oke, gimana? Gitu. Nuroman, apakah udah jelas? Dapat Oke. hadiah berarti ya? Dapat hadiah dong, dapat hadiah nanti Oke. kita kirim alamat aja nanti di DM Instagramnya Ars Petro ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari @jher.ozzz. Ini, dokter, nasi putih sama nasi merah, apakah juga salah satu penyebab kulit glowing? Tuh, nasi putih sama Karbohidrat nasi ya merah ya. sebenarnya ya, karbohidrat, pemilihan karbohidrat. Jadi sebenarnya adalah pola gizi seimbang gitu ya. Mau kita menggunakan nasi merah yang memang lebih baik ya kadar karbohidratnya daripada nasi putih pun, tapi ketika jumlahnya berlebihan itu juga nggak baik ya Mas ya. Jadi intinya adalah kita cukup dan seimbang. Apapun yang ketika kita konsumsi yang dia berlebihan juga tidak nggak baik ya Mas ya. Sama loh Mas, sebenarnya kita ketika kita menggunakan moisturizer pun ya, saking takutnya kulitnya kering, makanya banyak banget ya, banyak banget, tapi kita nggak memperhatikan kulit kita gitu ya. Udah oily, kita menggunakan moisturizer yang terlalu creamy misalnya, banyak banget seperti itu juga nggak baik gitu, jadi nggak seimbang. Jadi yang bagus yang mana, yang tepat, yang seimbang gitu. Jawabannya apakah mempengaruhi? Ya pengaruh. Jadi karbohidrat itu juga perlu diatur. Kita perbanyak porsi protein kita sebenarnya yang ada di piring kita daripada karbohidrat. Yang isi piringku itu ya. Iya, isi piringku. Kalian udah kalau Mas Oke kayaknya udah seimbang ya ini. Belum sih. Saya juga sering makan gorengan-gorengan. Karena enak ya guys ya, buka puasa sampai gorengan-gorengan enak banget gitu ya. Tahu isi, tempe mendoan. Wah, enak banget itu ya. Tapi jangan banyak-banyak guys. Nanti bikin jerawatan nanti. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @Helena Shindra. Dok, apa ada efek samping jangka panjang jika konsumsi kolagen saat sahur dan berbuka? Sebenarnya pertanyaannya kurang sedikit lengkap ya. Kolagen yang dimaksud ini apa? Betul. Apakah kolagen minuman kolagen yang itu serbu-serbu itu? Ya, ataukah kolagen alami yang bisa kita dapatkan dari makanan? Jadi kayak misalnya kita menggunakan kaldu tulang itu kan juga kolagen sebenarnya ya, ikan itu juga kolagen. Kalau yang alami bagus-bagus aja sih, boleh-boleh aja karena kan itu protein. Tapi ketika kita mengkonsumsi yang sifatnya kemasan atau sasetan ya, atau ada kan minuman kolagen gitu ya, itu kita juga perlu memperhatikan dari ingredientsnya. Karena ternyata minuman itu adalah juga mengandung gula Mas. Ya, jadi nggak murni kolagen. Kolagen prekursornya hanya sebagian aja, tapi olahannya ada gulanya. Nah, kalau itu dikonsumsi berlebihan juga ya nggak baik. Oh, makanya biasanya kalau minum kolagen tuh mereka agak sedikit gemuk lah ya, Dok ya? Oh ya? Iya. Aku juga pernah sih keracunan viral TikTok FOMO ya itu ya. Aku coba 1 pack gitu kan, kok makin gede ya badanku ya. Kayaknya nggak cuma kolagen aja tuh. Iya, kayaknya banyak banget tadi. Ada teman-teman juga. Oke, udah terjawab ya dari Helena Shindra. Kita lanjut ke next question dari @Narendra Insan. Sama-sama Andra ya. Jangan satu orang ini. Oke. Dok, kalau wajah jerawatan, kira-kira penyebabnya apa? Ada nggak cara tercepat menghilangkan jerawat di wajah? Itu pertanyaan paling lazim ya Mas ya. Ini sekarang sekalian kita cerita dikit tentang jerawat ya. Jadi jerawat itu penyebabnya ada 4. Yang pertama karena ada tumpukan kulit mati. Mas, sel kulit mati ya Dok ya? Sel kulit matinya ada. Kemudian ada juga karena kelenjar minyak kita ini terlalu aktif. Jadi ada aktivasi dari kelenjar minyak kita, kemudian ada bakteri, kemudian ada peradangan. Jadi 4 hal itu yang menyebabkan terjadinya jerawat. Yang mana jerawat ini bisa dipicu oleh beberapa hal. Kaitan genetik itu sebenarnya kan kadang ada orang bilang gini ya,
Apakah karena orang tua kita berjerawat, kita jadi berjerawat gitu ya? Betul. Nah, sebenarnya genetik jerawatnya tidak diturunkan, tapi genetik jenis kulit oily-nya, berminyaknya. Oke. Biasanya kalau orang tuanya Hmm, kulitnya cenderung berminyak, anaknya diturunkan kulitnya lebih berminyak. berminyak. Nah, kulit yang berminyak ini tadi juga bisa lebih cepat menyumbat pori-porinya. Nah, itu pertama. Kedua, dari pola makan. Makan manis, susu, keju, coklat, tepung terigu Hmm. bisa. Pola tidur juga bisa. Itu semua pengaruh ya. Hmm. Kemudian skincare yang kita gunakan, udah cukup nggak, adekuat nggak? Kalau jerawatnya memang hanya yang ringan saja, kita bisa menggunakan produk-produk yang dijual bebas Di atau over the betul. counter. Ya, berbagai merek kan sekarang ada banyak tuh. Ya, Bisa dipilih yang ada kandungan retinolnya, silahkan. Tapi kalau retinol. jerawatnya sudah kategori yang sedang atau yang berat, itu nggak akan bisa sembuh sendiri ketika kita tidak berusaha mengobati ke dokter, ya. Oke. Jadi nggak ada tuh ceritanya, udah didiemin aja nanti jerawat juga sembuh-sembuh sendiri. Nggak bisa dong. Nggak ada. Oh, Yang ada nanti malah adalah efek samping dari jerawat itu. Apa misalnya mas? Bekas, bekas bekas jerawat. kemerahan, bekas kehitaman, bopeng. Ya, Bopeng. jadi kulitnya ambles gitu ya, Betul. bolong-bolong gitu. Nah, itu merupakan dari manifestasi bekas dari jerawat, efek sampingnya. Efek sampingnya ya, Ya, Dok ya. otomatis harusnya sebelum itu terjadi kita harus cegah. Jadi kita obatin. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan skincare yang tepat. Kalau dia jerawatnya sudah kategori sedang atau berat, harus perlu terapi, Terapi obat. ya, treatment Dokter, juga, Dok ya. dokter biasanya akan memberikan obat, Mas, obat yang diminum juga ya. Dari dalam juga, Dok Iya, ya, dari berarti. dalam. Oke. Obat ya ini, jadi bukan minuman kolagen, Iya, ini wah. obat dari dokter, kemudian dievaluasi sama dokternya, bisa juga dikombinasi dengan treatment atau terapi gitu ya jika diperlukan. Seperti itu. Jadi Oke. cara cepat adalah periksa ke dokter. Periksa ke dokter ya. Ke rumah sakit Metro ya, guys ya, jangan lupa. Oke, ke pertanyaan terakhir. Ternyata udah 4 pertanyaan dan tambah satu lagi ini terakhir. Dok, bagaimana cara memilih pH sunscreen agar cocok di wajah? Ini lebih ke spesifik lagi nih ya. Oke. Sebenarnya kita bisa pilih kalau masalah pH itu bisa pH yang netral ya. Jadi nggak perlu pakai yang pH terlalu tinggi. Kalau sunscreen tuh jarang sih Mas. Kalau kita menemukan yang ada di pasaran sana pH-nya yang aneh-aneh itu ya, Betul. standar ya. Biasanya lebih ke arah pelembab atau sabun kalau kita bicara pH. Sebenarnya lebih memilih sunscreen itu lebih memilih konsistensi yang paling nyaman yang ada di kulit kita. Karena kadang mungkin tidak semua sunscreen itu orang itu cocok, walaupun Betul, itu mungkin harganya mahal atau apa ya. Jadi tidak tergantung dari harga, tapi dari kenyamanan. Karena sunscreen itu butuh konsistensi. Jadi konsisten ketika kita menggunakan itu harus diulang, di reapply. Itu yang paling penting. Jadi ketika dipakai kita merasa kulitnya kayak apa ya, sumuk bahasa Jawanya apa? Kayak panas gitu ya, terperangkap gitu rasanya. Kemudian nggak nyaman ya itu berarti jangan dipilih. Pilih yang lebih nyaman, yang cocok untuk kulit sensitif. Biasanya sekarang juga gampangannya nggak usah lihat pH susah ya. Gampangannya kita lihat aja dia untuk kulit sensitif atau dermatologically tested kayak gitu ya. Jadi kita bisa pilih yang seperti itu. Kemudian kita bisa pilih yang physical sunscreen ya, atau sekarang yang kombinasi juga boleh, yang ada tinted sunscreen ya, bisa membantu untuk mengurangi radiasi dari sinar biru ya, jadi gadget seperti itu bisa. Oke. Pilih yang nyaman, yang penting. Oke, 5 pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin aku sendiri yang tanya Dok ya setelah ini. Berarti satu aja, satu dapat hadiah enggak? Karena aku sendiri. Boleh, gimana? Biasanya tuh kan kalau kita pakai sunscreen tuh kan kalau apa ya, kita nggak tahu ya, nggak tahu sunscreen, nggak tahu, bukan sunscreen sih, skincare, lebih ke skincare. Kita nggak tahu pakai skincare, kita campur-campurin nih dari brand. Nah, kalau menurut dokter nih, sebagai dokter spesialis kulit ya, bagusnya seperti apa, Dok? Apakah cukup satu kali brand aja untuk semua jenis skincare atau beberapa campuran dari brand lain gitu, Dok? Pertanyaan bagus banget loh Mas Taufik. Harusnya lah ya dapat hadiah. Jadi sebenarnya kalau ini anu dulu ya Mas ya, pemahaman dasar dulu ya. Sebenarnya kalau tentang kita menggunakan skincare itu biar nggak bingung ya, yang basic wajib ada itu mau pakai brand apapun, itu yang wajib ada adalah kita menggunakan pembersih wajah. Kita bisa menggunakan double cleansing, misalnya kayak micellar water atau sabun gitu ya, sabun wajah. Kemudian ini yang basic wajib ya. Kemudian kita gunakan pelembab. Kita gunakan moisturizer, kita gunakan produk eksfoliasi, tujuannya untuk meregenerasi kulit. Itu basicnya itu ya. Nah, kemudian terkait misalnya serum penambahan itu sifatnya tambahan dan itu ya bagus aja untuk menutrisi gitu. Nah, kadang orang salah kaprah, tidak menggunakan kayak pelembab, tidak menggunakan sunscreen, ada loh. Kemudian tidak menggunakan eksfoliasi, tapi yang dibeli serum gitu ya, serumnya pilihan A sampai Z ya, ditemplokin semua ke wajahnya. Nah, itu yang kurang tepat ya, karena misalnya kita menggunakan serum, itu juga kulit kita ini kayak spons, kulit kita ini punya daya serapnya gitu ya. Kalau misalnya dikasih berlebihan, dia juga kayak spons itu ibaratnya kena air, berlebihan dia akan keluar tumpah. Jadi percuma, justru bahan yang aktif, ingredients yang dibutuhkan yang malah nggak terserap dengan baik gitu. Jadi terkait
skincare nggak usah bingung-bingung, minimal 4 itu ada. Nah, ditambahin boleh toner, boleh ditambahin serum. Nah, tentang brandnya, apakah bisa dikombinasi dari berbagai brand? Jawabannya bisa-bisa aja. Tapi sekarang ya kita harus smart ya, Betul. sebagai buyer kita juga harus smart. Kita jangan hanya memikirkan brandnya saja, Hmm. tapi apa ingredients-nya. Itu yang Oke. penting Mas Taufik, jangan ikut-ikut temennya. Iya, biasanya temanku pakai Ya ini, kan? aku pakai Nah, ini gitu kan. ingredients-nya apa Heeh. dulu? Kalau misalnya ingredients-nya itu memang cocok untuk jenis kulitnya emas dan Hmm. kebutuhan kulitnya emas, boleh. Tapi Hmm. kalau misalnya nggak terlalu diperlukan, ya buat apa gitu misalnya. Oke. Jadi yang penting adalah ingredients-nya itu cocok. Yang paling bagus lagi apabila ada satu brand yang menghasilkan, misalnya serum ya, ini Betul. contoh serum. Satu serum itu bisa ada kandungan kombinasi. Nah, Kombinasinya. kombinasi A sama B misalnya Mungkin ya digabungin, vitamin C misalnya sama peptide, Oke. ada seperti itu lebih bagus Lebih lagi. bagus Jadi ya, karena Dok dia ya. sudah kombinasi dibanding kita menggabungkan dari Hmm. 2 brand. Nah, itu Oke. takutnya nanti ada iritasi. Tapi Biasanya kan kalau mhm, kita awam tuh ya, awam mhm, nggak tahu tentang skincare ya. Temen ini beli ini, iya, nggak cocok, nggak cocok, iya, ganti terus. Nah, itu kan biasanya yang dibingungin sama teman-teman Tapi semua kalau ya. pertanyaannya apakah boleh menggabungkan dari Hmm, beberapa brand? Kalau boleh, boleh-boleh boleh aja aja, ya. boleh aja, nggak ada masalah sih. Oke. Selama kulitnya kuat, oke. Oke, berarti saya kurang Gitu. nih skincare-nya, saya cuma pakai face wash doang ya. Cowok-cowok kan biasanya kan paling face wash doang, udah selesai. Yakin pakai face wash, nggak pakai sabun mandi ya? Enggak. Karena kan kita tuh kayak mager banget gitu loh, udah Hmm. malas mau tidur kalau skincare luas, kelamaan gitu Ini kan. curhat ya. Iya. Oke, Ya. kita juga ucapkan selamat ya kepada 5 penanya beruntung. Ada Hmm. dari @nuroman, ada juga @jher.ozzz, ada juga @helena shindra, Hmm. ada @narendra insan, ada juga @aids_authentic07. Untuk teman-teman semuanya yang sudah saya sebutkan tadi, silakan DM ke Instagramnya RS Petrokimia Gersik untuk klaim hadiahnya ya. Nanti juga teman-teman bakal dipandu oleh teman-teman dari layanan pelanggan kami untuk mungkin hadiahnya bisa dikirimkan atau diambil, nanti bisa diatur ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya dokter Hmm. ya hari ini pembahasan kita, topik hari ini cukup berbobot ya teman-teman semua. Tadi udah dapat tips and triknya bagaimana cara bikin kulit itu nggak lembab, yang penting ternutrisi Nggak dengan kering. baik. Gak kering ya, sorry, gak kering ya. Ternutrisi dengan baik, makanan-makanan yang buat glowing itu apa aja. Tadi udah dijawab banget semuanya sama Dokter Dani. Tentunya teman-teman semuanya, kalau mau ketemu Dokter Dani, mau periksa ke Dokter Dani, dokter juga sudah ada jadwal prakteknya di Rumah Sakit Petro. Yang pertama di regulernya ada di hari Senin dan juga Sabtu ya dok ya, dan di jam 9 sampai jam 11 siang. Ada juga di eksklusif Abiakta yang premium teman-teman. Ada di hari Senin dan juga Sabtu jam setengah 1 sampai jam setengah 2. Dan juga hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Dan jangan lupa sahabat-sahabat teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau teman-teman semua merasa ini bermanfaat ya bagi teman-teman, share aja ke keluarga teman-teman semua, ke teman-teman semua, ke bestie kalian semua. Share semuanya dan juga jangan lupa ajak periksa ke Rumah Sakit Petro ya. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa nanti bisa ketemu di Healthcast di selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.